fil Quran kalimah syifa. Komplit dalam Al-Quran kalam Allah Ta'ala itu segala macam sesuatu. Maka tanda orang yang cinta kepada Allah yang bersifat mutakallim, dia pasti telah mencintai akan kalam Allah. Tapi kalau tidak cinta kepada Allah, maka Quran ditinggalkan. Bahkan ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau orang yang cinta kepada Allah, Al-Quran itu senantiasa di dalam dadanya. Qulubuhum masahibuhum, di dalam dada mereka itu masahaf, ayat-ayat Allah. Keistimewaan Al-Quran bagi orang yang ingin menghafal tidak lebih dari 2 tahun, pasti Allah menghafalkan akan dia. Sebumur-bumurnya orang hendak menghafal Quran 2 tahun pasti hafal. Tapi yang kebanyakannya adalah 7 bulan. Kalau sudah hafal Al-Quran, penyakit-penyakit mati hilang. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa. Kalau sudah hafal Quran, pasti dipimpin Allah menuju ke jalannya. Hudan lil muttaqin. Kembalilah umat Rasulullah SAW kepada mencinta Al-Quran. Ingat bahwa Al-Quran akan diangkat oleh Allah Ta'ala para Jibril. Tidak ada lagi tulisannya di kertas dan tidak ada lagi di dada orang yang hafal. Al-Quran akan berperantunan dengan umat Rasulullah, diangkat oleh Jibril. Jadi sebelum itu marilah kita rajin membaca Al-Quran dan mencintainya. Kalau sudah kita tidak bisa melihat Allah, melihat tulisan Qurannya barang sebagai gantinya. Dan kalau sudah kita tidak bisa berdialog langsung dengan Allah, maka kita pahamilah akan ayatnya dan suratnya itu. Surat Allah yang Rabbul Alamin sudah ada di rumah kita. Apakah kita membaca surat Allah? Apakah kita memahami isi surat Allah? Apakah kita tidak lagi? Hai umat Rasulullah, kembalilah. Kalau sudah kita cinta kepada Al-Quran, memahami artinya, memahami akan tujuan-tujuannya, disebut ahlullah. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Orang yang betul-betul ahli Al-Quran mengamalkan isinya, maka disebut orang itu pula warganya Allah. Dan orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gembirakanlah hati kalian dengan surat Allah itu, dan pimpinlah istri dan anak buah anda untuk mahabbah kepada Quran. Rasulullah bersabda, "Adibu auladakum ala thalathi khisal, hubbil Quran wa hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baiti wa kama qala." Didiklah anak-anak kamu cinta kepada Quran, cinta kepada saya, cinta kepada turunan saya, kata Rasulullah SAW. Hati penting diisi dengan benda-benda yang baik, jangan kosong atau berisi benda yang buruk. Sedangkan hati itu adalah paling mulia. Di situ tempat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di situ tempat pandangan dan nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam hati ada ayat Al-Quran, hati itu sudah bagus dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati berisi dengan duit, pangkat, wanita, dan lain-lain dari dunia mataul ghurur, maka hati itu buruk dan bau daripada bangkai. Yang mencium adalah ahlullah. Nas'alullah al-afiyah. Hai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Mari kita bersama-sama mulai sekarang belajar akan huruf Al-Quran yang 28 sampai fasih. Baru kita belajar membaca ayat Al-Quran dengan tajwid, hadaf dan panjangnya, dan ibtida dan waqafnya. Kemudian kita belajar tafsirnya sedikit-sedikit. Insya Allah hati kita menjadi bersih. Apabila bersih hati, maka hati itu dicintai oleh Allah. Apabila kotor, dimarahi oleh Allah. Nenek moyang kita yang ulama dan punya karamat, semua adalah menjaga hati dari kekotorannya. Bukan menjaga badan, bukan menjaga pakaian, tidak. Yang dijaga mereka adalah hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma ya hafiz ya hafiz ya hafiz, sallim qulubana ya Allah an kulli ma yurdi birahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا أرحم الراحمين حي يا قيوم. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia banyak-banyak memberi zikir pada Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutan Allah Ta'ala jua adanya sebagai kesempurnaan ma'rifat terhadap Allah SWT. Kita disuruh menggunakan lidah banyak-banyak zikrullah dengan harapan Allah yang menzikir kepada kita. Itu harapannya. Awalnya kita yang berzikir, tapi akhirnya kita yang dizikirkan Allah. Itu akhirnya. Jadi berangkat dari kita, akhirnya sampainya bukan kita yang berzikir, Allah yang menzikirkan. Karena tanpa Allah la tataharraku dzarratun illa biiznillah. Itu pertama memang kita yang berzikir. Sulit bagi kita untuk mencapai maqam baqa billah. Sulit. Maqam baqa billah kita yang bergerak tapi dengan maqam fana billah kosong. La yadhkurullah illallah. Ini dengan harapan kita dulu merasa yang menzikir Allah dulu, akhirnya diganti Allah. Bukan nyawa yang menzikir unda menzikir akan menyawa la haula wala quwwata. Nah, sampai di maqam baqa, maka di situ kita merasa bagaimana Allah berzikir terhadap dia dan perasaan zikir Allah itu di diri kita. Maka diri kita sebagai jadi kenyataan bagi Allah Ta'ala. Kalau diri kita jadi kenyataan Allah, tidak bisa lagi dirasakan kegembiraannya. Itulah orang yang disebut dapat surga di dunia. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Itu yang disebut auliya Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Nas'aluka Allahumma fawzakal azim برحمتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا من قال ادعوني استجب لكم. Jadi pengharapan kita berzikir dengan apapun zikir supaya Allah yang menzikirkan kita, supaya kita tidak merasa lagi uyuh, ada merasa lagi panas, ada merasa lagi barat, sebab bukan kita yang berzikir, Allah yang menzikirkan. Kalau masih kita uyuh,
kita, dan pada sunyi daripada ujub, ria, sum'ah dan lain-lain. Tapi kalau dalam maqam azkurkum, selamatlah. Jadi jalannya dulu mesti kita, karena dibalik kurang. Fadhkuruni itu jalannya. Akhirnya azkurkum. Bagaimana kita mendengar Al-Quran dibaca tiap Jumat, wala dzikrullahi akbar, ay wala dzikrullahi abdahu akbar min dzikril abdi lillahi, wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu khatib tiap Jumat. Abdul Surah ada juga pulang balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujarnya sembilan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Luar biasa. Fadhkuruni azkurkum. Mafhum daripada hadis Rasulullah, tidak ada satu pun amalan yang menyelamatkan kita dari siksa Allah, hanya zikrullah. Ingat ini satu hadis ini. Amalan apa aja kan betul nampak pokoknya mantul. Tapi kalau mengamalkan zikir, selamat dari parang maya, selamat dari kesusahan, selamat daripada tembakan, selamat daripada apapun. Langit turun ke bumi, maka lenyap kesamaan, kecuali orang ahli zikir itu yang diberi Allah keluar daripada itu. Sebelum langit turun ke bumi, dia sudah keluar. Jadi kalau ungkapannya, wa hum min faza'in yawma idzin aminun. Ahli zikir lain cara ramaian orang itu, namun bumi terbalik dari mana berpikir itu lain itu malah dia. Bumi terbalik di mana berpikir sekalinya di ujung cangkol. Orang cangkol tanah kan terbalik, tanahnya terbalik. Dia berpikir di ujung cangkol itu bubuhan kalau. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ada zikir lisan. La ilaha illallah. Itu syukur sudah daripada kita berdiam, baik la ilaha illallah ini. Ibarat orang makan, kanyangnya kada dapat, tapi mumpungnya kekerimut. Tapi ada orang yang muntung ke karimut, paruhnya tetap lapar. Itu orang yang menggawil-gawil giginya yang sudah terdedak. Adakah itu orang dari jadi dunia terdapat? Makanan ada di lidah, rasakan yang pada dada. Kalau orang berpikir lisan tidak disertai dengan maknanya, sudah untung. Datang seorang murid kepada guru, lapor, guru, ulun kada tahu zikir lidah beserta maknanya di hati. Ujar guru, syukurilah nikmat Allah bahwa lidah engkau sudah dipakai oleh Allah Ta'ala untuk menyebutnya. Coba pikir, kalau dipakai untuk yang lain oleh Allah, mau apa? Menyebut orang atau mengucap orang, mau apa? Dipakai untuk berdusta, untuk apa? Syukurilah.
Akhirnya murid itu bergembira dengan adanya nikmat Allah di lidah membaca la ilaha illallah. Maka berkat gurunya dipindah zikirnya itu ke hati, berimbang lawan nonton. Sudah lepas dari munafik. Kalau munafik itu zikir munturnya la ilaha illallah, artinya ke lain. Di mata mulut la taf'alun, lain di mulut, lain di hati. Sudah selamat. Nah itulah namanya berkat daripada syekh. Sebab itu kita diwajibkan mencari guru dan murabbi mursyid. Kada boleh berjalan serongonan. Contoh Rasulullah Isra Mi'raj yang dikirim mengawami adalah Jibril, Mikail, ada satu lagi yang mengatakan Israfil. Israfil ini adalah menjaga angin. Malum terabangnya burak laju. Kalau dihantuk angin, Israfil berdulu meniup. Jibril kenyataan Allah menambah-nambah bersih dada, menambah-nambah energi, kekuatan untuk terbang dan berjalan. Iman, Islam, ilmu dan akhlak. Padahal Rasulullah sudah sempurna dan sudah bersih, tapi tambah lagi sempurna dan tambah bersih lagi. Berarti orang hidup di dunia ini yang penting adalah menambah kebersihan bagi yang bersih dan membersihkan bagi orang yang kotor. Hai umat Rasulullah, ikutilah Rasulullah, carilah guru yang merabbi mursyid ganti Rasulullah. Kalau bisa guru itu selain daripada merabbi mursyid adalah zuriat Rasulullah. Kalau bisa, sebab di sana kita menambahi cinta kepada zuriat. Kalau ahwal orang jaga, ya bisa aja, tapi cinta kepada keluarga kurang. Nah itu cara babinnya yang milih laki pun baik rupa aja, kalau harus panjang, tapi tambahi sugi kurang. Jangan sikong ikan bisa laki sugi, dan berupa aku rupa baik sugi baik, nang itu benar. Ujar sikong itu dah, aku sugi baik rupa benar panjang. Artinya bertambah sempurna lagi, itu. Wallahu a'lam. Kesindiran semua. Siapa guru sang merabbi mursyid yang paling sempurna, disitulah kita. Karena disuruh mencari dari kalangan yang bagus. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian zikir jangan, zikir hati. Lidah stop, hati yang berzikir. Di antara zikir hati yaitu huruf alif lam lam ha seakan-akan ditulis di dalam hati. Hati itu adalah di sebelah dari susu kiri. Kalau susu kiri di sebelahnya para katiak bintang situ, tapi di dalam itu namanya disebut qalbun. Waqifah qalbi narana waqiful qalbi. Nah itu yang diisi dengan alif lam ha. Seakan-akan tulisan alif lam lam ha ada di situ. Waktu kita memejamkan dua mata kita, nyatalah tulisan itu. Jangan tertipu dengan warna-warni tulisan. Hijau, putih, merah, ungu, kuning, itu semua was-was. Dan itu semua menyatakan bahwa kecintaan Anda kepada sesuatu dunia. Kalau tidak ada cinta pada dunia hati, tidak ada lagi cahaya di hati kami. Kalau tulisan ada, tidak ada cahaya putih, tidak ada cahaya kuning, merah, hitam dan sebagainya. Hanya nur semata-mata yang tidak ada umpamanya. Itulah yang sebenarnya
Kalau masih melihat cahaya ada di dalam hati, keluar ke anggota luar dan ke anggota ke alam, itu namanya kasat hissi, maka itu adalah bahaya. Oleh sebab itu kalau mau mengamalkan zikir hati harus dipimpin oleh sang Rabbi Mursyid, dan kita wajib taat kepada guru itu, dan apapun harus kita izin beliau. Kita berlaku adab terhadap guru kita itu sebagaimana kita mayat. Guru kita itu adalah tukang mandi, tapi berat ini adab. Kebanyakannya kita belajar zikir hati, tapi adab lawan guru yang melajari kita tinggalkan. Kalau hendak bujur-bujur seperti orang mati kita. Guru yang menyuruh belayar, jangan berbelayar. Namun guru kalau menyuruh, tak belayar-layar. Ya guru kan pernah rame belayar, pernah hanya belayar. Namun itu kan si itu kan menyuruh-nyuruh, lunak belayar ya, kira-kira sebulan saya datang 2. Maka putuslah hubungannya dengan guru tadi. Berarti seperti layang-layang yang tidak ada lagi yang mengikutnya, memegangnya. Maka tidak adalah mendapat kebahagiaan dan keberuntungan, karena dia tidak memakai adab. Malla lahu adab fahuwa adab. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Berapa urusannya itu berdoa. Kawin itu juga kecuali guru menyuruh. Guru kalau menyuruh kalau 10 tahun sudah siangan nakajeng tak ada pikir-pikir. Tapi kalau guru menyuruh sebulan kalau kali kawin hakun. Guru menyuruh. Ada tuh artinya kalau disuruh guru. Ada yang sama-sama 3 kali disuruh guru kawin. Ngarang guru menyuruh, cucuk yang liar pulang. Ada yang 70 tahun, guru rana aja, terpaksa berkipas. Guru senang melihat 70 tahun, hanya disuruh guru kawin. Ikaran memang menyuruh siapa? Si utuh lumur. Nah itulah yang jadi duriyah kita ini, jadi lumur sebenarnya. Bukan profesor, bukan dokter, bukan insinyur, tapi S nyiyok. Karena bukan ilmu. Man dalladhi yashfa'indahu illa bi'idhnihi. Jadi belayar pada izin guru, bulik pada izin guru, menukar perkas rumah tangga pada izin guru, kawin pada izin guru, menutui bini pada izin guru, macam-macam. Semua dengan izin guru. Itulah orang-orang yang berhasil menjadi keramat besar banget. Karena memang taat kepada gurunya. Dalil taat kepada guru adalah ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Minkum inilah yang menyatakan tafsir yang sahih bahwa ulil amri ini ulama, bukannya pejabat. Pejabat kan ditaati, biarnya korupsi, KKN, luput sudah. Pada mau minkumnya itu apa? Banyak sudah tafsir-tafsir yang digunakan ulama dajjal untuk keperluan mereka. Banyak sudah. Hadis yang digunakan orang-orang dajjal sudah digunakan untuk kepentingan mereka banyak, seperti hadis itu artinya apa? Tuntut kalau akan dunia seakan-akan hidup selama-lamanya, tuntut akhirat seakan-akan mati besok. Ini hadis dipakai oleh ulama dajjal supaya beringat menuntut dunia. Akhirat kena-kena aja para mati. Ulama dunia apa itunya? Padahal maksudnya tuntut dunia seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Kalau masih lawas saja lagi, kena-kena jadi menuntut dunia. Itu maksudnya. Hadis itu hadis zuhud, bukan jumhur. Tuntut akhirat seakan-akan mati besok. Banyak orang yang mati mendadak. Jadi
pentingkanlah akhirat dari dunia. Itu maksud hadis. Karena si ulamanya ini ulama usul, ulama ulisan, gurunya juga ulama ulisan, maka terjadilah rusak sunnah Rasulullah SAW. Sintan minan nas, idza salaha salahan nas, wa idza fasada fasadan nas. Al-ulama wal umara. Dua golongan, apabila bagus, saleh, maka yang lainnya saleh. Apabila rusak, rusak. Pertama ulama, kedua pejabat. Kalau sudah ulamanya terbagi dua, ada ulama pidato, ada ulama pakaian, ada ulama macam-macam duit. Rasanya masyarakat jadi menuntut duit dan pakaian dan sebagainya. Ya kan maka gurunya kok murid-murid. Ya ketiga kan. Ini berjanggut, gurunya berjanggut juga muridnya. Ini ngarannya bukan janggut. Itu. Kemudian pejabat apabila soleh seperti Umar bin Abdul Aziz, maka rakyatnya menjadi nyaman. Tapi kalau pejabatnya rusak, korupsi, KKN, kalau untuk mengaji di majelis guru, mana bisa jadi soleh? Maka sangnyaan bawahannya rusak. Ujar yang pemimpinnya di atas, datangnya enggak berapa, bapak pintar-pintar mencari duit rakyat, kumpulkan bagi unjuk undak karena nyawannya baru sedikit. Nah, lalu macam-macam duduk ke daerah mencari kekayaan daerah unjuk ke pusat, lalu pusat membagi ke daerah sedikit saja.